Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatwa serampangan kelompok Salafi Wahabi kembali memakan korban. Terjadi di Indramayu, Jawa Barat. Seorang imam sholat, kiai, ustadz, dibacok oleh oknum tersangka hanya gara-gara menjaharkan zikir di masjid atau zikir habis sholat. Tersangka beranggapan berzikir berjamaah di masjid atau menjaharkan zikir habis sholat adalah perbuatan bid'ah yang menyimpang. Ini gara-gara dia mengikuti fatwa-fatwa Salafi Wahabi yang beranggapan bahwasanya mengeraskan zikir oleh imam maupun makmum secara bersama selesai sholat adalah perbuatan bid'ah. Apakah benar ini perbuatan bid'ah? Kita mesti mengklarifikasinya karena justru ini perbuatan sunnah. Ada baiknya kita menyaksikan ulasan berikut ini. Ya, dari hasil pemeriksaan diperoleh informasi bahwa menurut tersangka wirid tersebut bertentangan dengan fikih yang dia pahami. Dan ini dilakukan dan menurut pelaku wirid tersebut dianggap sebagai nyupang atau bahasa Indonesianya dianggap pesugihan. Jadi ini memang paham yang keliru yang dimiliki oleh tersangka ini. Tentang zikir sesudah sholat dikerjakan masing-masing, tidak ada dipimpin dengan berjamaah. Dan itu ada saya jelaskan dalam buku zikir pagi petang dan juga dalam buku doa dan wirid. Masing-masing. Kalau imam dia dengan suara keras memimpin, nggak ada sunahnya. Dan itu termasuk perbuatan bid'ah. Hukum mengeraskan atau menjaharkan, mengangkat suara ketika berzikir usai sholat fardhu 5 waktu hukumnya sunnah. Jadi hukumnya itu sunnah, nggak wajib. Tapi bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah pernah menyampaikan bahwasanya ada sunnah-sunnah yang biasa dikerjakan di Masjidil Haram maupun Masjid Nabawi yang populer di masa dulu tapi tidak populer lagi di masa sekarang, yang biasa dikerjakan di masa awal tapi tidak lagi dikerjakan di zaman sekarang. Apa itu? Di antaranya menjaharkan suara zikir setelah sholat fardhu 5 waktu. Kendatipun ini jelas, yang mau jahar silahkan, yang mau zikirnya masing-masing juga silahkan. Tidak ada yang salah, benar semua. Terkait dengan perkara ini diriwayatkan hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu an. Beliau berkata, "Anna raf'a sauti bidzikri hina yang sarifun nasu minal maktubah kana ana ahdin nabi sallallahu alaihi wasallam." Anna raf'a saut, sesungguhnya mengangkat suara, mengeraskan suara, bidzikri, ketika berzikir, hina yang sarifun nasu minal maktubah, ketika orang-orang selesai dari mengerjakan sholat fardhu 5 waktu, kana ana ahdin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, ini sudah dikerjakan. Ala ahdi di situ menunjukkan Pak, sudah ditradisikan. Ala ahdi sini menunjukkan sudah dibiasakan pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadisnya hadis sahih, tercantum dalam kitab Sahih Al-Bukhari nomor hadis 841 dan tercantum dalam kitab Sahih Muslim nomor hadis 583. Sahih muttafaqun alaih. Sunan An-Nasa'i 1335, Abu Dawud 1003,
Musnad Imam Ahmad 3468. Ini sahih. Walaupun pada prakteknya semua madhab, bahkan bukan hanya satu madhab, kadang-kadang ada yang menjaharkan, ada yang tidak menjaharkannya. Hanya saja jangan masuk ke pendapat yang membid'ahkan. Ada, kalau nggak salah itu buku karangan Utsaimin, Pak. Bid'ah yang dianggap sunnah, judul bukunya itu. Nah, salah satu contoh bid'ah yang dianggap sunnah, kata dia, menjaharkan zikir setelah sholat. Oh, bahaya itu buku, Pak. Karena buku itu melanggar hadis Nabi sebetulnya. Hadis sahih kan? Oleh Imam Nawawi disebutkan bahwasanya hadis ini merupakan dalil tentang sunnahnya mengeraskan suara ketika berzikir habis sholat. Syarah Sahih Muslim di juz yang kedua halaman 391. Kemudian Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Syarah Sahih Al-Bukhari Fathul Bari di juz yang kedua halaman 248 menyebutkan hadis ini mengandung dalil tentang kesunahan mengeraskan suara ketika berzikir usai sholat fardu 5 waktu. Ini kalimatnya minal maktubah. Berarti semua sholat, Pak. Sholat subuh, sholat zuhur, asar, maghrib, isya. 5 waktu sholat. Karena kalimatnya sholat maktubah, bukan sholat tertentu saja. Kendati pun memang bagi yang tidak menjaharkan juga nggak apa-apa. Mungkin ada maksud mengapa tidak menjaharkan, Pak. Ya kayak di Masjidil Haram kalau menjaharkan kan kebanyakan orang, jutaan orang sholat kan. Tapi ketika di Masjidil Haram zikir itu tidak dijaharkan, bukan berarti bid'ah bagi yang mengamalkan. Kata bid'ah itu kan menyakitkan. Terus timpangnya orang sekarang itu bid'ah jadi hukum. Padahal bid'ah itu bukan bagian hukum Islam. Ya, hati-hati juga kita. Kok orang sedikit-sedikit ngomong hukumnya bid'ah. Bid'ah itu bukan hukum. Jadi kadang-kadang orang nggak paham kaidah usul fiqh, Pak. Kemudian main menghukumi bid'ah saja. Baik, kemudian yang berikutnya, saya dengar-dengar itu orang-orang yang membid'ahkan zikir jahar habis sholat itu salah memakai dalil. Dalilnya langsung ke Quran lagi ya, Pak. Bunyinya begini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul wadhkur rabbaka. Sebutlah Rabbmu fi nafsika, pada dirimu sendiri, tadarruan, dengan merendahkan diri, wa khifatan, dan dengan penuh rasa takut, wa dunal jahri minal qaul, dan di bawah jahar. Di bawah jahar artinya tidak mengeraskan suara ketika mengucapkannya. Al-A'raf 205. Itu bahayanya kalau Quran ditafsirkan dengan terjemahan. Beresiko itu, Pak. Kalau Quran ditafsirkan dengan terjemah. Quran harus ditafsirkan oleh siapa? Ya pakar tafsirnya. Terutama ahli tafsir. Terkait dengan tafsir bil ma'thur, Al-Hafiz Ibnu Katsir menjelaskan bahwasanya ayat ini terkait dengan ketika umat Islam membaca Al-Quran, masa-masa awal Islam. Ketika umat Islam membaca Al-Quran, Nabi dan sahabat membaca Al-Quran, orang kafir yang mendengarnya lalu mencaci maki, menghina Al-Quran tersebut, menghina Allah yang mewahyukan Al-Quran tersebut. Maka turun ayat ini untuk sementara waktu mereka mensirkan bacaan Al-Quran tersebut. Coba dirujuk tafsir Ibnu Katsir juz yang ketiga halaman 392. Ini tafsir ayat ini, bukan larangan menjaharkan zikir terkait dengan membaca Al-Quran. Yang di situ masih banyak orang Quraisy yang masih berkuasa, ya belum berjaya Islamnya, Pak, masih berkuasa, dan mereka melaknat dan mencaci, bahkan menganiaya para sahabat yang membaca Al-Quran. Lalu kemudian ayat ini juga dikaitkan dengan kejadian. Ini kan tafsir bil ma'thur, menafsirkan Al-Quran sesuai dengan fakta keadaan ketika itu. Jadi sesuai dengan asbabun nuzulnya, menafsirkan Al-Quran dengan hadis-hadis Nabi. Diriwayatkan dari Aisyah
Ummul Mukminin radhiyallahu anha, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kami dalam suatu perjalanan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian idza asrafna ala wadin, ketika kami sampai di sebuah lembah namanya Wad, ya, lembah Wad. Di sini dikatakan kami halalna, kami bertahlil dengan teriak la ilaha illallah, la ilaha illallah, bertahlil dengan kencang, dengan suara yang keras. Wa kabbarna, kami bertakbir Allahu akbar, Allahu akbar. Dikatakan irtafa'at aswatuna, kami mengeraskan suara kami dengan lantang, kami berteriak-teriak, kata Aisyah. Jadi sahabat itu berteriak-teriak, bersuara dengan lantang. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qalan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nas irba'u ala anfusikum fa innakum la tad'una asamma wala ghaiban. Wahai manusia, jangan teriak-teriak, kata Nabi. Kalem-kalem aja. Segenap kaum muslimin, para sahabatku, jangan teriak-teriak. Kalem-kalem saja, biasa saja. Fa innakum la tad'una asamma wala ghaiban. Kalian itu tidak sedang menyebut Tuhan yang budak, kata Nabi. Allah itu enggak budak, Allah itu enggak tuli, dan tidak juga jauh dari kita. Innahu ma'akum innahu sami'un qarib. Sesungguhnya Allah bersama kalian, sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi, sangat dekat dengan kalian. Sahih Al-Bukhari nomor hadis 2992, Sahih Muslim 2704, sahih muttafaqun alaih. Nah, ulama menjelaskan maksud dari ayat dan hadis ini, larangan berzikir rab'am baligha, zikir yang teriak-teriak, mekak-meki. Dikit-dikit takbir Allahu Akbar. Kan sering ya Pak, dengar orang dikit takbir Allahu Akbar. Takbirnya sambil marah-marah lagi ya. Takbirnya sambil demo lagi. Siapa sih yang ngajarin kalau demo itu pakai takbir? Allahu Akbar. Polisi jawab, Sami Allahu liman hamidah. Siapa yang ngajarin Pak? Kok kalimat takbir yang untuk membesarkan Allah itu kok jadi sangar betul sekarang ini kan? Karena digunakan untuk amarah, digunakan untuk membenci orang. Nggak boleh, itu nggak pada tempatnya. Wong kita tuh Allahu Akbar, tangan kita ngadep ke kiblat Bapak, telapak tangan, nyerah kita. Nggak ada kebesaran lain kecuali hanya kebesaran Allah. Itu gunanya kalimat takbir. Makanya harus proporsional lah mengucapkan takbir, mengucapin tahlil. Jangan berlebih-lebihan. Jadi Al-Hafiz Ibnu Katsir menjelaskan yang dilarang oleh ayat tadi, surah Al-A'raf ayat 205, dan yang termasuk hadis ini adalah mengeraskan dua suara jahron baligha, mengeraskan yang berlebih-lebihan. Ibnu Katsir di juz yang ketiga halaman 391, dan tidak terkait dengan menjaharkan zikir biasa yang biasa kita kerjakan setelah sholat, yang biasa kita kerjakan dalam tahlilan. Saya malah menegaskan Pak, orang yang melarang menjaharkan zikir waktu tahlilan, waktu setelah sholat pakai hadis dan ayat ini, berarti dia menggunakan Al-Quran dan hadis untuk hawa nafsunya, untuk menyalahkan orang lain. Padahal Al-Quran dan hadis itu tidak terkait dengan itu. Hati-hati, kita ini sering menggunakan Al-Quran sesuai dengan kepentingan. Enggak boleh. Itu yang disebut dengan mantap fasarul Quran birra'yi. Orang yang menafsiri Quran dengan ra'yu, dengan kepentingan, dengan ambisinya, dengan perspektifnya. Fal yatabawwa maq'adahu minan nar. Orang kayak gini nih Pak, diperkenankan Nabi ngapling tempat tinggal sendiri di neraka nanti. Sampai segitunya nggak boleh. Ayat Al-Quran ada konteksnya. Kalau dia mau berupa hukum, hukumnya harus jelas. Nggak boleh digeneralisir. Hukum tidak bisa umum saja sifatnya, tapi dia harus jelas. Nas ini ngarahnya kemana. Harus sedemikian rupa kaidah hukum itu. Jadi nggak boleh dalil umum digunakan untuk kepentingan yang khusus. Tidak boleh, harus dikhususkan dulu baru dia bisa menjadi dalil. Baik, kemudian yang berikutnya saya masuk dulu ke
Apa sih zikir-zikir yang dianjurkan setelah sholat itu? Banyak macam ya, tergantung hafalan kita. Yang paling umum kita diamalkan di Indonesia ini, contoh misalnya membaca istighfar 3 kali. Boleh istighfar pendek, astagfirullahalazim, boleh. Atau yang kita sering amalkan, astagfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ini yang biasa kita amalkan. Terkait dengan ini ada beberapa nas dari Thauban radhiyallahu an, dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idzan sarafa min salatihi, bahwasanya Nabi kalau selesai dari salatnya, istaghfara talatan, beliau beristighfar 3 kali. Ini kalimatnya dimulai dari sami'tu terus loh Pak. Semua hadis tentang ini nih, mendengar, aku mendengar. Berarti Nabi memang mengeraskan suara berzikir habis sholatnya itu. Itulah mengapa Imam Syafi'i beralasan, mengapa Nabi dulu menjaharkan zikir habis sholat? Karena sekaligus mengajari sahabat agar ngerti kalimat-kalimat zikir itu. Makanya kata Aisyah, kami baru mengetahui kalau Nabi dan para sahabat selesai dari sholat itu terdengar suara gemuruh mereka. Bukan gemuruh bicara, tapi gemuruh berzikir. Itu kalimatnya sedemikian rupa. Hadis tentang ini Sahih Muslim 591, At-Tirmidzi 300. Pengkhususan kalimat istighfarnya dikembalikan ke sabda Nabi dari Zaid radhiyallahu an, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Nah, barang siapa yang membaca zikir ini habis salat, ghufira lahu wa in kana farra minaz zahfi, diampuni semua dosa-dosanya. Walaupun dosanya itu dosa kabur dari medan tempur. Keren. Dosa apa Pak yang lebih gede kalau zaman itu, yang mengalahkan dosa kabur dari medan perang? Yang bisa mengalahkannya cuma satu, dosa syirik saja. Dosa kabur dari medan tempur. Kita lagi enak-enak perang, teman kabur Pak, jumput duluan. Pegel banget itu. Awas gue pulang gue tegur lagi pokoknya. Kan saking keselnya kan, dosa yang dibenci Allah, dibenci Rasulullah, dan dibenci para sahabat adalah dosa kabur dari medan tempur, pengecut, penakut. Biarin temannya mati, yang penting dia selamat. Nah, walaupun dosa wa in kana farra minaz zahfi, walaupun dosa kabur dari medan tempur, Allah ampuni. Kalau ngucap istighfar 3 kali habis sholat, enak kan? Saya kalau baca hadis-hadis begini ini percaya sangat saya. Kalau umat Islam ini masuk surga semua, Allahumma amin. Kan enak Pak, diampuni semua dosa. Luar biasa ini kan. Makanya kita itu harus mengenalkan Islam tuh yang kayak gini Pak, Bapak Ibu. Jangan Islam yang kasar-kasar, yang kaku-kaku. Perasaan masuk surga susah sangat, ya harus ngebom dulu gitu. Harus ngelawan negara dulu. Itu Islam apa sih sebenarnya? Bingung juga saya. Islam apa yang harus gitu tuh? Enak betul kok jadi orang muslim itu. Begini saja bisa kita. Yang simpel-simpel saja. Bapak-bapak itu cari nafkah yang halal, itu jihad kok. Kan jelas hadisnya kan, man qutila duna ahlihi fahuwa syahid. Yang terbunuh atau mati karena membela keluarga mati syahid. Man qutila duna malihi fahuwa syahid. Yang mati karena membela hartanya mati syahid. Yang mati karena sedang mencari nafkah mati syahid. Kan enak. Simpel-simpel banget. Ajaran Islam itu sederhana, jangan dibikin repot. Makanya Gus Bahak ditanya, Gus, benar enggak katanya banyak orang yang sudah sholat tapi sholatnya belum tentu diterima? Kata Gus Bahak, mbok ya jangan mikir gitu, kata dia. Kita ini sudah bisa sujud saja sudah syukur alhamdulillah. Enggak usah repot mikirin sholat mau diterima atau tidak. Saya pikir-pikir iya juga ya Pak. Kata Gus Bahak itu benar itu. Ngapain kita pening mikirin sholat kita diterima atau tidak? Itu mah bukan hak kita, hak Allah itu. Kita tinggal bersyukur saja. Kita bisa mendengar azan, beranjak ke masjid, wudu. Ini sudah nikmat yang sungguh luar biasa ini. Anugerah dari Allah Subhanahu wa taala.
Baik, hadis tentang istighfar yang ini tadi Sunan At-Tirmidzi nomor hadis 3577, Abu Daud 1517. Baik, selanjutnya Nabi juga mencontohkan zikir habis salat itu, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu. Di sini langsung wa huwa ala kulli syai'in qadir. Walaupun di matan yang lain ada Pak, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dua-duanya boleh dipakai. Hadis ini hadis sahih, nomor hadis 6473, Sahih Muslim 593. Ini saya baca, ini buku tulisan saya sendiri loh Pak. Sifat sholat Nabi menurut 4 madhab. Kalau mau dikaji rutin, bisa saya ulang dari awal. Dari mulai cara takbir yang beda-beda, ada yang begini, ada yang begini, sahih semua. Jadi semua ada dalilnya. Tinggal umat Islam itu jangan saling menyalahkan saja. Jadi begitu. Baik, saya selesaikan dulu tentang bab zikir ya. Sahih Al-Bukhari nomor hadis 6473 dan Sahih Muslim 593, sahih muttafaqun alaih. Nah, Nabi membacanya talata marratin, Nabi membacanya talata marat, 3 kali habis salat. Baik, kemudian yang berikutnya Nabi juga menganjurkan membaca Allahumma ajirni minan nar. Karena ini agak langka di Bandar Lampung. Udah biasa Allahumma ajirni minan nar. Tapi ada daerah tertentu Pak yang nggak biasa pakai Allahumma ajirni minan nar. Ini tergantung kebiasaan. Nah, kebiasaan kita pakai ini apa dasarnya? Nah, begini, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Idzan sarafta min salatil maghrib faqul Allahumma ajirni minan nar." Apabila engkau selesai dari salat maghrib, kata Nabi, ucapkanlah Allahumma ajirni minan nar. Artinya, ya Allah, selamatkan saya dari azab api neraka. Berapa banyak ngucapinnya? Kalau di sini sab'a marrat, 7 kali. Bagusnya 7 kali Pak. Jadi salat maghrib terutama 7 kali mengucapkannya. Fa innaka idza qulta dzalika, sesungguhnya kalau engkau mengucapkan kalimat itu, kata Nabi, di dalam salat maghrib, tsumma mitta fi lailatika, lalu engkau mati pada malam itu, maka kutibalaka jiwarum minha, ditetapkan bagimu bebas dari api neraka. Keren banget ini Pak. Makanya bapak-bapak baca Allahumma ajirni minan nar, entah di maghrib entah di isya. Tapi kalau maghrib usahakan 7 kali. Mati nih malam ini, mati, maka bapak-bapak ditetapkan bapak ibu bebas dari api neraka. Langsung amalkan ya Pak, karena ini sudah bersanad ngajinya. Kita ketemu langsung ini. Ini talaki langsung ya. Bukan ngaji di YouTube. Di YouTube aja masih boleh diijazahkan. Ini langsung nih, langsung diamalkan. Seandainya imamnya sedang tidak mengamalkan, nggak apa-apa, nggak salah juga. Tapi kita bisa berzikir setelah itu 7 kali. Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar 7 kali. Imamnya juga boleh mengucapkan Allahumma ajirna minan nar. Jadi menyertakan yang lain. Tidak apa-apa, bagus itu. Selanjutnya kata Nabi, wa idza shallaita subha. Lalu kalau engkau salat subuh, kata Nabi, faqul kadzalik. Kerjakan juga kayak gitu. Jadi maghrib 7 kali, subuh juga 7 kali. Kemudian fa innaka immitta fi yaumika kutibalaka jiwarum minha. Dan seandainya engkau baca 7 kali di waktu subuh, lalu engkau mati di hari itu, maka ditetapkan bagimu bebas dari api neraka. Ini keren kan? Bebas dari api neraka. Kalau begini model kita nggak masuk neraka lah Pak. Amin. Saya nggak mau ngajarin kita kepedean tapi ya. Tapi kalau berdasarkan hadis ini, masa hadis ini bualan? Masa hadis ini iklan yang membohongi? Hadis ini beneran dong. Nabi tidak pernah berkata berdasarkan hawa nafsu. Baca maghrib 7 kali, baca subuh 7 kali. Kalau dibaca maghrib 7 kali, malamnya mati, bebas dari neraka. Kalau dibaca maghrib subuh 7 kali, siangnya mati, bebas dari api neraka.
Disinilah letaknya. Islam itu nggak repot. Bener kata Gus Dur itu, gitu aja kok repot. Jangan dibikin repot beragama. Agama itu intinya memudahkan. Siru wala tu'assiru. Mudahkan, jangan dipersulit. Wabasyiru wala tunaffiru. Gembirakan orang, jangan bikin mereka lari. Hadis ini hadis sahih, tercantum dalam kitab Sunan Abi Dawud, nomor hadis 5079. Lalu kemudian yang berikutnya, Nabi juga biasa mengamalkan Allahumma antas salam. Kalau dalam versi Nas yang saya kutip ini, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Walaupun di matan yang lain digabung-gabung ya Pak, jadilah matan yang biasa kita hafal itu. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bisalam wa adkhilnal jannata darussalam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Bisa juga kita amalkan itu. Hadis yang saya bacakan tentang Allahumma antas salam ini tercantum dalam kitab Sahih Muslim nomor 592, At-Tirmidzi 298, An-Nasa'i 1338, dan dalam kitab-kitab hadis yang lain. Selanjutnya dari Abu Hurairah, Nabi juga membaca habis sholatnya begini. Man sabbahallah. Ini bahkan Nabi langsung bersabda. Barang siapa yang bertasbih, sabbahallah. Barang siapa yang bertasbih fi duburi kulli salatin talatan wa talatin. Barang siapa yang bertasbih subhanallah setiap di belakang salat fardu 5 waktu 33 kali. Wa hamidallah, lalu mengucapkan alhamdulillah talatan wa talatin 33 kali. Wa kabbarallah, lalu dia bertakbir Allahu akbar talatan wa talatin 33 kali. Fatilka tis'atun wa tis'un, maka jumlahnya 99 kali. Wa qala tamamal mi'ah, lalu disempurnakan dengan bacaan yang ke-100. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, atau yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, barang siapa yang membaca ini nih, tiap kali habis salat fardu 5 waktu, ghufirat khotoyahu wa in kanat mitla zabadil bahar, maka diampuni semua dosa-dosanya walaupun dosanya sebanyak buih yang ada di lautan. Alangkah banyak dosa orang Pak, sebanyak itu dosanya, seluas samudra, menjunjung tinggi sampai ke langit. Nih dengan begini, dengan subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, lalu disempurnakan dengan bacaan pengunci ke-100, diampuni segala dosa-dosanya. Ada yang ngeyel, ngapain zikir dihitung-hitung? Belaga dia. Zikir kok dihitung-hitung, sama Tuhan kok perhitungan? Itu belaga. Karena sebetulnya kalau dia itu tidak takabur, nggak boleh ngomong begitu. Karena yang buat hitungan Nabi soalnya Pak. Nabi yang bikin hitungan itu. Jangan begitu ngomongnya. Pasti mengapa Nabi bikin hitungan? Pasti ada rahasia di balik hitungan itu. Ada rahasianya. Di balik angka 33 itu ada rahasianya. Ada yang nanya, Ustadz, boleh nggak kalau saya bikin 100 aja? Sebaiknya jangan dulu Pak, dibikin 33 aja, 33, udah genap 100 ulang lagi, 33, genapin 100 ulang lagi, lebih baik begitu, ngambil angka nabinya itu. Pasti ada maksud di balik itu semua. Kan Nabi lebih tahu daripada kita kan, di balik angka-angka itu. Baik, kemudian yang berikutnya, hadis ini tercantum dalam kitab Sahih Muslim nomor hadis 597, Sunan Abi Dawud 1514, Musnad Imam Ahmad 816, 8616, Muwatta Imam Malik 488. Termasuk juga diperbolehkan kita berzikir dengan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Pakai ayatul kursi boleh. Kulhu 3 kali, Al-Falaq, An-Nas, Qulillahumma malikal mulki, boleh Pak. Kita zikir-zikir yang lain. Lillahi ma fis samawati, tahtim surah Al-Baqarah ya, boleh. Alif lam mim dibaca. Zikir-zikir yang lain, wirid-wirid yang lainnya. Baik, kita buka sesi tanya jawab. Pertanyaannya bebas, saya persilahkan. Silakan Bapak Ibu. Basing.
Ibu-ibu nanya. Oh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Jadi doa setelah sholat juga adalah doa yang sangat dianjurkan ya Pak. Doa setelah sholat itu saya bacakan nasnya adalah doa yang juga dianjurkan. Dikarenakan begini, diriwayatkan dari Abu Umamah radhiyallahu an, beliau berkata, "Qila, aku bertanya atau telah ditanyakan, bukan aku bertanya, telah ditanyakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayud du'ai asma', apa sih doa yang paling didengar oleh Allah?" Nabi menjawab, "Jaufal lailil akhir," di sepertiga malam yang terakhir, wa duburus sholawatil maktubat, dan di belakang sholat fardu 5 waktu. Jadi doa setelah sholat fardu 5 waktu adalah doa yang paling utama, paling didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Sunan At-Tirmidzi 3499, Sahih Muslim, Sahih At-Tirmidzi 2782. Ini anjuran doa setelah sholat. Walaupun Allahumma antas salam itu juga selain zikir isinya doa. Allahumma ajirni minan nar itu selain zikir isinya juga doa. Bagus-bagus saja sebagai doa juga. Nah, apa hukumnya kita berdoa secara berjamaah setelah sholat fardu 5 waktu? Ini berlaku dalil ijmal, Pak, dalil umum namanya. Dalil yang sifatnya ijmali, bersifatnya umum, mutlak. La yajtami'u mal'un fayad'u ba'duhum yu'amminu ba'duhum illa stajaballahu du'aahum. Tidaklah terkumpul orang-orang mukmin, ada yang berdoa di antara mereka, lalu yang lainnya mengaminkan, maka niscaya pasti akan dikabulkan doanya bagi mereka semua. Jadi ulama berkesimpulan bahwasanya doa yang dilakukan bersama-sama, ada yang berdoa lalu ada yang mengaminkan, lebih dekat untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ditanyakan bolehkah doa bersama setelah sholat, jawabannya boleh. Ini boleh, ini hukum juga Pak, mubah. Doanya sunnah, doa berjamaahnya sunnah, tapi memilih waktunya setelah sholat jadi mubah dia. Nah, paham ya Pak? Sama kayak salaman Nabi sholat. Kalau ditanya apa hukumnya salaman Nabi sholat, boleh hukumnya, boleh. Karena yang ditanya waktunya salaman Nabi sholat, maka hukumnya mubah. Yang nggak boleh salaman dalam sholat, nggak boleh. Imam lagi membaca, Ustaz Solihin lagi membaca, oh ya apa kabar? Salaman dalam sholat, nggak boleh itu. Karena itu merusak sholatnya. Tapi kalau salaman setelah sholat, mubah boleh. Nah kemudian yang berikutnya, sedangkan apa hukumnya salaman itu sendiri? Hukuman bersalaman itu sendiri hukumnya sunnah. Bersalamannya sunnah. Dan apa fadilahnya? Menggugurkan dosa-dosa. Makanya kita disunahkan kalau bersalaman itu jangan cepat-cepat nariknya. Saya pernah ketemu orang kalau salaman langsung ditarik. Mungkin dia punya ilmu kali Pak, nggak mau kesedot sama kita gitu ya, makanya buru-buru ditarik. Tapi kalau salaman sama cewek, kok lama amat ya, nggak lepas-lepas salamannya itu kan. Nah itu juga nggak ngepas yang demikian. Jadi salaman itu mengapa disunahkan lama? Karena dia menggugurkan dosa-dosa. Nah, pertama dosa-dosa kita sebagai sesama manusia, dosa-dosa kecil cepat betul berguguran. Jadi hukum asal salaman itu sunnah. Namun memilih waktunya setelah sholat boleh, mubah.
Jangan katakan bid'ah, yang ngatain bid'ah itu nggak paham hukum. Bid'ah itu bukan hukum, Pak. Bid'ah itu sesuatu yang memang betul-betul menyimpang dari ajaran Islam. Itu yang disebut dengan bid'ah. Salaman kan perkara sunnah. Kok tiba-tiba jadi bid'ah? Sama aja orang nanya, Ustadz boleh nggak habis sholat kita langsung buka HP? Ya boleh dong. Ya nggak boleh dalam sholat buka HP itu. Buka HP boleh. Cuman sebaiknya zikir dulu, doa dulu. Ada yang nanya, boleh nggak Ustadz kita habis sholat itu makan? Ya boleh, nggak ada yang larang ini. Sah-sah saja, apalagi lapar. Udah lapar, lauknya sedikit, takut dihabisin yang lain kan. Buru-buru makan lagi, assalamualaikum, assalamualaikum, langsung makan. Ini boleh saja, nggak bid'ah. Karena ngapa? Makan bukan perkara yang hukum asalnya terlarang, tapi makan hukum asalnya adalah perkara yang mubah. Apalagi lapar jadi sunnah, kelaparan jadi wajib makannya. Yang tidak boleh makan dalam sholat, itu nggak boleh. Orang lagi sholat selilitan daging, didorong-dorong pakai lidah, dapet dia. Eman lah, ditelan, batal sholatnya, batal. Kalau makan habis sholat boleh, sama berdoa tadi. Satu sisi ada anjuran berdoa setelah sholat, karena doa itu paling didengar oleh Allah. Tapi yang ditanyakan, adakah kekhususan harus berjamaah? Ya enggak juga. Tapi kalau berjamaah boleh, karena hukum asal doa secara berjamaah sunnah hukum asalnya. Doa secara berjamaah lebih dekat untuk dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Jadi begitu, Pak. Baik, masih ada? Ibu-ibu nanya, Bu. Basing nanyanya. Boleh curhat juga kok. Kalau saya sudah masuk Indosiar nggak bisa lagi langsung begini. Silakan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa agar anaknya jadi anak yang solih. Oh gitu ya. Yaitu doa. Doa itu semua doa dikabulkan. Jadi saya ingin tegaskan dulu, biar kita ini nggak ragu-ragu dalam berdoa. Semua doa itu dikabulkan. Maka jangan pernah merasa sia-sia dengan berdoa. Nggak usah minta Ustadz, emang wayahnya anak saya bandel, keturunan bapaknya. Enak aja, nggak perlu jadi bininya kan gitu ya. Kalau ngomong kayak gitu, payah kita ini bapak ibu. Percuma juga didoain, emang keturunannya begitu. Nggak boleh, doa saja. Karena ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, kata Allah, ini saya pasti akan aku kabulkan. Semua doa dikabulkan. Itulah maha kayanya Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita berdoa bagaimana agar anak kita menjadi anak yang soleh. Ada beberapa doa yang ma'tsur di dalam Al-Qur'an. Berarti Allah mengajarkannya begitu. Jadi doa-doa Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas solihin. Nabi Ibrahim itu bukan cuma minta anak, tapi minta anak yang solih. Jadi walaupun kangen kita pengen punya anak, karena lama nggak punya keturunan, doanya tetap harus minta anak yang solih. Karena ada ibu-ibu lama betul nggak punya anak. Setiap ditanya orang udah anak berapa, malu dia. Akhirnya dia berdoa, ya Allah kasih saya anak nakal juga nggak apa-apa. Nah, ternyata kabul Pak, kabul. Anaknya itu nakal, nauzubillah, tato semua badannya. Mukanya itu ditato laba-laba itu loh Pak. Mukanya itu sarang laba-laba. Ibunya nangis depan saya. Kalau tahu begini Ustadz, nggak punya anak juga nggak apa-apa saya, kata dia. Capek punya anak gini modelnya. Nggak, makanya jangan sembarang doa. Jangan cuman minta anak, tapi mintalah anak yang solih. Rabbi habli minal solihin. Satu. Kemudian yang berikutnya, Nabi Ibrahim juga berdoa, Rabbi habli hukman wa alhiqni bisolihin. Sama itu, minta keturunan yang solih. Ini doa ini langsung dikabulkan kan. Makanya semua keturunan Nabi Ibrahim nasabnya itu Pak, nasab nubuah, kenabian semua. Dari jalur Nabi Ishak, nabi-nabi semua.
dari jalur Nabi Ismail jelas khatimul anbiya wal mursalin, yakni Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Udah jelas itu. Dari Nabi Ismail jelas, Nabi Ishak jelas, keturunannya jadi sesuai dengan doa Nabi Ibrahim. Wa alhiqni bisolihin waj'al li lisana sidqin fil akhirin. Dan jadikanlah saya buah tutur kata yang baik bagi generasi di kemudian hari. Makanya sampai hari ini kita nyebut Nabi Ibrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Kemudian yang berikutnya doa yang ma'sur juga di dalam Al-Qur'an, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Wahai Rabbku, jadikanlah aku orang-orang yang mendirikan salat, sedemikian pula juga seluruh anak keturunan. Di doa-doa yang ma'thur di dalam Al-Quran maupun di hadis Nabi tentang meminta anak yang soleh. Berdoalah karena semua doa itu dikabulkan. Cara Allah mengabulkan doa ada 3 macam, Bapak Ibu. 1, Allah kasih sesuai dengan permintaan. Ini 1. Allah kasih sesuai dengan permintaan. 2, atau Allah ganti dengan diselamatkan dia dari musibah yang serupa dengan permintaan itu, setara nilainya. Ngambil contoh sederhana aja begini. Ada orang bertahun-tahun minta rezeki biar kebeli mobil, tapi nggak kebeli-kebeli. Tapi Allah kasih dia diselamatkan dari musibah yang setara dengan nilai mobil. Suatu hari hampir kelindes truk puso. Dia loncat, motornya lepek, dia selamat. Sama Pak dengan punya mobil itu. Enggak jadi dilindas truk puso dengan punya mobil, sama. Percuma juga kalau punya mobil tapi kelindas mobil sendiri juga. Atau mati. Walaupun ada ibu-ibu ngomong, Ustaz enak juga begitu. Kredit mobil atas nama suami, suami mati langsung lunas mobilnya. Ada aja. Subhanallah. Jadi ibu-ibu doa kata saya, kalau habis lagi nyicil mobil suaminya cepat mati gitu. Biar cepat lunasnya. Jadi diselamatkan dari musibah yang setara dengan doa. Atau yang ketiga, Allah akhirkan untuk di akhirat nanti. Allah ganti dengan pahala yang senilai dengan apa yang dia minta. Makanya ngedengar begini sahabat langsung komen. Apa kata sahabat? Idan nuktir ya Rasulullah. Kalau begitu banyakin aja kita doa. Kata Nabi, Allahu Akbar. Allah maha banyak karunia-Nya. Perbanyaklah minta. Nah, kalau minta yang banyak berarti Bapak Ibu doa yang banyak, doa sendirian. Pantengin sejam. Allahumma, 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 pokoknya sejam pantengin. Tapi kalau berjamaah ya jangan dong. 1 jam begini, makmum tadinya begini, jamaah apa? Turun sampai ketiduran, sampai ada yang negor. Kata Wajib, berhenti dulu doanya, takut basi makanannya. Nanti kalau udah kenyang Wajib, baru kita doa lagi. Oh iya kata Wajib, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Artinya kalau doa berjamaah ya jangan kelamaan juga. Kalau doa sendiri tidak apa-apa, banyakin saja minta sama Allah karena Allah itu maha kaya. Jadi begitu. Masih ada? Ada. Kalau tidak ada Bapak Ibu, saya cukupkan sampai jam berapa nih saatnya? Oh 3 menit lagi, masih ada waktu 3 menit lagi. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, doa itu pasti dikabulkan. Makanya jangan sekali-kali doa yang jelek-jelek. Karena kalau doa yang jelek-jelek enggak dikabulkan untuk yang kita doakan, maka akan Allah kabulkan kembali kepada kita. Hati-hati sekali. Makanya memanggil orang lain ya kafir, wahai kafir, kafir balik ke dirinya. Kan itu termasuk tuduhan, laknat, tidak boleh. Makanya kita itu tidak boleh melaknat, enggak boleh doa yang buruk-buruk. Sampai-sampai Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa yad'ul insanu bisyarri du'aahu bil khairi wa kanal insanu ajula. Manusia itu berdoa yang buruk-buruk, latah betul mulutnya itu kata Allah.
Gampang betul dia minta yang jelek-jelek, melaknat, minta azab, mencaci maki. Sebagaimana gampangnya dia bicara minta yang baik-baik. Wa kanal insanu ajula. Emang manusia itu begitu kata Allah, tergesa-gesa, gampang marah, gampang emosi, nggak sabaran. Itu nggak boleh sampai sedemikian rupa, karena nggak dikabulkan buat orang, akan Allah balikkan ke kita. Ketika kita melaknat orang, orang tersebut nggak terlaknat, kita terlaknat. Jangan sekali-kali Pak benci sama Mang Muslim, ya Allah matikanlah Mang Muslim. Beliau panjang umur, kita cepat mati nantinya. Ini banyak kejadian ngedoain orang cepat mati, dia mati taunya. Hati-hati dengan berdoa yang buruk-buruk itu. Karena mengapa? Akan kembali ke diri kita sendiri ketika itu tidak dikabulkan. Tapi doakan orang lain yang baik-baik. Ada yang disebut dengan ad-du'a bil dhahril ghaib. Doa tanpa sepengetahuan orang yang kita doakan. Ini bagus betul, Pak. Karena kalau kita mendoakan orang tanpa sepengetahuan dia, doa itu lebih dekat untuk dikabulkan. Lalu malaikat mengatakan walaka bimithil. Engkau akan mendapatkan persis seperti apa yang engkau minta. Begitu. Jadi kalau kita mendoakan orang lain, ya Allah, tetangga saya itu belum punya mobil, padahal sama kita kan, belum punya mobil, cepatkan ya Allah, mudah-mudahan rezekinya lancar, cepat kebeli mobil. Tapi jangan lapor. Kalau lapor nggak jadi Pak, doanya dikabulkan. Jangan lapor. Bu, maaf ya, ibu kemarin tak doain biar rezekinya lancar kebeli mobil, nggak jadi dikabulkan. Jadi Bapak Ibu jangan lapor. Ternyata tiba-tiba dia belum kebeli mobil, tetangga malah dirinya yang kebeli mobil. Karena malaikat mengatakan walaka bimithil, engkau akan mendapatkan seperti yang engkau doakan. Ini mah enggak, tetangga beli mobil apa komennya? Paling juga nyicil. Entar lagi ditarik sama leasing tuh. Doanya udah rasa jelek, Pak. Gimana dia mau lancar rezeki, mau orang saja doa sudah rasa jelek. Baik, demikian saya inilah ada jadwal lagi.